Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua peserta Ramadan Journey MTS Negeri 1 Tegal yang Ibu cintai, masih berpuasakah? Tentunya ya. Baik, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang dampak positif dan negatif dari teknologi. Namun sebelum kalian membahas lebih lanjut tentang dampak positif dan negatif dari teknologi, mari kita saksikan bersama-sama video berikut. Itu tadi contoh hasil teknologi ya, berupa aplikasi yang sudah kalian kenal, yaitu aplikasi TikTok ya. Sudah viral sekali aplikasi itu bagi kaum muda tentunya ya. Lalu sebelum sampai ke dampak negatif dan positif teknologi, apa sebenarnya teknologi itu? Ya, teknologi itu merupakan barang-barang, benda, atau alat yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan hidupnya di dunia. Jadi, teknologi itu merupakan hasil karya cipta rasa dan seni manusia. Untuk itu kita sebagai manusia tidak seharusnya diperbudak oleh teknologi, karena yang membuat teknologi adalah manusia, kan seperti itu. Ada berbagai macam contoh dari teknologi ya, terutama teknologi dalam bidang informasi ya. Kalian juga tentunya sudah mengenal ini. Ada berbagai macam teknologi ya, hasil karya cipta manusia yang untuk informasi. Misalkan ini ada handphone, ada telepon ya, laptop, kemudian ada aplikasi FB, Facebook, Google ya, ada juga tadi ya TikTok, kemudian ini Twitter, Line, Hello, dan masih banyak lagi yang bisa kamu manfaatkan sebagai produk dari teknologi. Lalu sebenarnya dampak positif teknologi untuk manusia itu apa sih? Baik, dampak positif dari teknologi untuk manusia itu diantaranya tentunya kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain ya, secara langsung, sekalipun melalui internet, khususnya di masa pandemi sekarang ini ya. Untuk PJJ, pendidikan jarak jauh, ini diperlukan sekali teknologi ya. Kemudian juga munculnya bermacam-macam komunitas dari internet seperti grup-grup WA, grup FB ya, grup Twitter. Nah, sehingga apa? Mempermudah kita untuk mencari informasi yang kita butuhkan ya. Kita juga bisa berbelanja melalui media internet ya, seperti Gojek, apalagi itu Grab ya, atau Tokopedia, Shopee ya. Nah, apalagi akses internet itu murah, dan juga melalui teknologi kita juga mendapatkan hiburan ya, seperti halnya game online ya. Begitu, itu dampak positifnya. Nah, ini ilustrasinya untuk dampak positif ya. Pekerjaan akan semakin mudah diselesaikan jika dengan teknologi. Dulu kita
mengirim berkas ya, surat itu melalui pos ya, butuh waktu yang lama. Tapi sekarang kita menggunakan email, mengirim berkas apapun juga, dan pekerjaan juga mudah untuk diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak jauh ya, melalui chatting, video conference, FB, YouTube, ya, Line, atau Zoom ya, yang kemarin untuk pembukaan pesantren kilat yang menggunakan Zoom. Kemudian mudah mencari informasi, apa saja yang kita butuhkan ada semuanya. Tanya saja di Mbah Google atau YouTube ya, informasi apa saja ada di sana. Kemudian kita mudah untuk berbelanja ya, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada. Kita tinggal duduk manis, pencet-pencet tombol keyboard di touch yang ada di HP, kemudian barang itu akan datang dengan sendirinya. Mendapatkan hiburan ya, ada video, film ya, ada juga game online ya. Terus tapi ini, sehingga apa yang terjadi? Nah ini dampak negatifnya, ini menipisnya budaya lokal. Karena dengan adanya era globalisasi di mana semua terhubung oleh internet ya, budaya-budaya asing masuk sehingga menutup atau menipiskan dari budaya lokal yang ada. Pemuda-pemuda menjadi senang dengan budayanya orang asing. Misal yang suka film Korea ya, drakor itu ya, itu kan berarti otomatis mencintai, menyukai budaya asing ya. Sementara yang kayak wayang, kemudian ketoprak ya, yang budaya lokal malah semakin menipis karena dijauhi ya. Itu dampak negatifnya. Nah ini ada dampak negatif yang lain ya, yaitu diantaranya adalah radiasi dari alat teknologi, di mana HP itu bisa mengakibatkan radiasi sehingga bisa mengakibatkan kanker otak ya. Makanya kalau mau tidur itu jangan sampai HP kita ditaruh di atas kepala atau berdekatan dengan kepala kita, itu bisa merusak otak kita. Ada kasus soalnya ya. Radiasinya juga bisa membutakan mata ya, bisa membuat telinga budek alias tuli. Coba saja kalau kalian sudah gandrung sama game, dipanggil oleh ibunya untuk sholat, untuk makan, untuk mandi, kan kadang gak mendengar ya, berarti itu kan telinganya, pendengarannya itu terganggu ya. Akibat apa? Radiasi dari alat teknologi tersebut. Mata kita juga menjadi lelah, lambat laun bisa menjadi buta. Itu akibat dari teknologi, akibat dampak negatifnya. Dan itu juga, nah ini maraknya penipuan melalui SMS, telepon, dan internet. Banyak kasus ya, teman-teman guru juga ada yang nomor WA-nya dibajak ya, dipakai untuk menipu, minta uang, termasuk juga FB ya, akun FB-nya dibajak untuk minta uang kepada temannya ya. Nah ini akibat teknologi yang manfaatnya secara negatif. Kemudian ada lagi ini, penculikan dengan media internet atau telepon ya. Kita sering mendengar sekali ya, anak masih belia gara-gara kenalan lewat WA, lewat FB, akibatnya diculik, nggak pulang-pulang ya. Nah itu, ini contoh lagi nih ya, konten-konten porno yang ada di FB ini nggak boleh kalian tiru ini ya. Nah ini, dengan adanya seliweran video-video porno dan film-film porno ini,
harusnya kamu segera atasi. Tidak boleh kalian malah alhamdulillah ya ditonton terus ya, ini mengakibatkan kamu berdampak negatif ini teknologinya ya. Tonton bareng-bareng kemudian ingin melakukan itu, naudzubillahi min dzalik, nggak boleh kalian lakukan itu ya. Nah, pembobolan rekening bank atau kartu kredit ada ya, informasi banyak malahan, karena dengan tahu nick ya, nicknya tersebar, akibatnya bisa dibobol tuh tabungan kita, rekening kita, habis kartu kredit kita ya, gara-gara mengetahui data yang ada di internet ya. Makanya jangan terlalu percaya menyimpan data-data pribadi kita di internet ya, ada yang harus disembunyikan. Nah ini karena tadi dampak positifnya itu mudah untuk berbelanja ya, tinggal klik, tinggal pencet, maka barang datang, maka hidup kita akan boros ya. Ini dampak negatifnya, kita boros, terus kegemukan karena tidak mau bergerak ya, akhirnya bisa terjadi gemuk dan juga boros, uang kita habis ya untuk membeli barang-barang yang ada di Lazada, di Shopee dan lain sebagainya. Nah ini anak yang sudah kecanduan game ya, lupa makan, lupa tidur, lupa sholat ya, karena sudah asik dengan game yang disediakan oleh sebuah aplikasi teknologi. Nah ini ada video tentang kekerasan ya, bullying terhadap temannya, ditiru ya. Nah ini dampak negatif dari teknologi. Perjudian ya, kemudian apa ya itu, jual beli manusia ya, juga bisa melalui internet, tapi ini tidak boleh kalian ikuti ya, karena ini adalah membuat kamu negatif ya. Ini dampak negatif yang harus kamu jauhi, yang tidak boleh kalian terapkan dan ikuti. Nah ini yang jelas, kalau kalian sudah asik dengan internet, dengan teknologi ya, kalian akan lupa kewajiban belajar. Disuruh belajar nggak mau. Kemarin waktu PJJ ya, karena kalian dipegangi HP ya, PJJ-nya udah selesai, kamu malah main game, lupa kewajiban belajar. Dan saatnya sholat malah kalian tidak sholat, malahan tetap melakukan game. Nah itu ya, kontak juga ya. Ayo, siapa dari kalian yang kalau mau jawab soal pertanyaan dari Bapak Ibu guru, langsung tanyanya ke Mbah Google ya, langsung ada jawabannya. Soal yang dari Bapak Ibu guru ya, PR misalkan, kalian langsung tanyanya ke Mbah Google ya. Itu dampak negatif ya, itu nyontek, tidak ketara itu ya. Misalkan dasar negara Pancasila, tanya ke Mbah Google, langsung Mbah Google jawab Pancasila ya, itu nyontek gitu ya. Nah budaya nyontek ini merupakan dampak negatif dari teknologi. Nah ini karena informasi begitu banyak, begitu mudahnya, maka aksi terorisme bisa dengan mudahnya mendapatkan informasi ya, tentang terorisme, tentang kekerasan, tentang pornoisme, pornografi ya. Begitu mudahnya akibat pemakaian teknologi, itu dampak negatifnya. Terus meningkatkan individualisme dan kurang sosialisasi ya. Coba setelah kamu pulang sekolah, biasanya kamu langsung apa? Langsung ke kamar, kunci pintu, main game, pegang HP kan, seperti itu ya. Yang harusnya pada usia-usia seperti kalian itu harusnya bersosialisasi dengan teman-temannya, main ke rumah teman ya. Terus budaya kerjasama bisa ditingkatkan dengan bermain kan, seperti itu. Tapi dengan adanya budaya suka terhadap teknologi, akibatnya langsung kunci pintu, tidur, atau menggunakan itu untuk game dan lain sebagainya, individualisme yang akan muncul. Nah itu ya, meningkatkannya individualisme dan juga kurang sosialisasi, kurang bergaul terhadap teman-temannya di sekelilingnya.
ini mengurangi kreativitas juga ya. Zaman dulu kalau mau bermain mobil-mobilan itu kita harus mencari dulu pelepah debok pisang ya, atau juga yang pelepah kelapa ya, batoknya kelapa, itu dibikin mobil-mobilan agar kita bisa main mobil-mobilan. Tapi sekarang apa? Tinggal klik aja di Lazada, di Shopee ya, kita pengen mobil-mobilan yang remote lah, yang harganya mahal lah, tinggal pencet langsung datang. Sehingga akibatnya apa? Akan mengurangi kreativitas dari anak. Anak akan menjadi malas ya, tidak lagi mengenal apa itu kreatif ya. Adanya yang penting saya punya uang bisa beli segalanya, kan seperti itu. Itu dampak negatif dari teknologi. Lalu bagaimana untuk mengatasinya ya? Maka kalau kalian akan menggunakan teknologi itu harus didampingi orang tua ya. Bukan berarti kamu berarti saya masih kecil dong didampingi orang tua, tidak seperti itu. Maksudnya pamit dulu terhadap orang tua, Bu, Pak, boleh nggak saya melihat ini ya. Nanti orang tua kalian yang akan memilahkan kalian. Kalian kalau usianya memang harus diarahkan oleh orang tua ya. Jadi tidak semau gue begitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, harus memahami resiko ketika berkomunikasi dengan orang yang tak dikenal melalui internet. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Isnen ya, ada dampak negatifnya itu penculikan anak dan sebagainya, itu harus kalian ketahui itu ya. Yang ketiga, buat aturan penggunaan internet, misalkan dari jam sekian sampai sekian ya. Selain itu tidak boleh. Selain itu untuk sholat, selain itu untuk ibadah, selain itu untuk untuk belajar. Jangan sampai 24 jam waktu kalian habis untuk menggunakan internet di rumah. Itu jangan sampai. Kalian harus membuat planning, membuat jadwal. Kemudian yang keempat, tegaskan pada diri kita agar tidak mendownload materi yang ilegal, bajakan atau melanggar hak cipta, termasuk video porno ya. Agar apa? Kita tidak terjebak terhadap memperoleh dampak negatif dari teknologi tersebut ya. Yang kelima, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua ya. Mana yang bisa ditiru, mana yang tidak, mana yang bisa ditonton, mana yang tidak, itu konsultasikan sama orang tua kalian ya. Nah, kalau di sekolah bagaimana ya? Konsultasikan, mintalah bimbingan guru ya, agar bisa menggunakan internet dengan baik dan benar pada saat di sekolah. Kalau di rumah berarti dengan orang tua. Ini untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan teknologi ya, karena usia kalian adalah usia yang harus didampingi oleh orang tua ataupun guru ataupun orang dewasa agar tidak salah kaprah dan mendapatkan dampak yang negatif. Demikian yang bisa Bu Isnen sampaikan tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Ada tugas ya. Nah, tugas dari materi Bu Isnen tentang dampak positif dan negatif, kalian buatlah sebuah video TikTok ya, yang tentunya yang positif ya dalam dunia pendidikan. Misal informasi berbuka puasa, cara berbuka, cara sholat taraweh ya, ataupun yang lainnya yang bermanfaat dalam bidang pendidikan, khususnya di MTS Negeri 1 Tegal ya. Kemudian ada rewardnya, di mana bagi yang mengirimkan tercepat dan sesuai, dalam artian di sini kan yang berdampak positif ya, maka akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar 20.000 untuk 5 orang siswa. Jadi 5 orang tercepat akan mendapatkan uang pulsa sebesar 20.000 ya. Nah, caranya bagaimana? Kalian buat TikTok, video TikTok, kemudian kirimkan lewat link http://bit.ly/tugas_teknologi Isnen. Saya ulangi lagi, kirim link ke http://bit.ly/tugas
_teknologi Isnen. Nanti alamat link ini akan Bu Isnen share bersamaan dengan meng-share video ini. Baik, Cah, anak-anaknya Bu Isnen yang cantik-cantik dan yang gagah-gagah ya, yang Bu Isnen cintai, demikian yang bisa Bu Isnen sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.